السلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني وأخواتي بالله rahimani wa rahimakumullah. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan di salah satu rumahnya untuk melanjutkan rangkaian agenda kajian Islam ilmiah di Kota Bengkulu, dan tema yang akan dibahas pada sore hari ini adalah mengenai manhaj salaf di dalam menjaga kemurnian Islam dari penyimpangan. Bagaimanakah pendahulu kita salafus saleh di dalam menjaga agama ini, di dalam menjaga kemurnian agama ini, maka apa yang mereka lakukan adalah merupakan sebuah aplikasi dan praktek daripada apa yang mereka pelajari dari kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kasih sayangnya dan rahmatnya pada setiap zaman, Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa menyisakan baqaya min ahlil ilm. Allah masih menyisakan beberapa orang yang membawa ilmu, yad'una man dhalla ilal huda. Mereka orang-orang yang berilmu ini mengajak manusia yang tersesat menuju kepada petunjuk. Wa yasbiruna minhum 'alal adza, dan mereka ahli ilmu, mereka bersabar atas gangguan-gangguan yang mereka dapati dan temui dari manusia. Yuhyuna bi kitabillahil mauta, yang mana mereka dengan kitab Allah menghidupkan manusia-manusia yang mati hatinya. Wa yubassiruna binurillahi ahlal 'ama, dan mereka dengan cahaya dari Allah, dengan ilmu mereka menerangi
dan memberikan penglihatan kepada orang-orang yang buta hatinya. Fakam min qatilin li iblis qad ahyau, maka betapa banyak manusia-manusia yang sudah terkapar menjadi korban dari iblis, mereka selamatkan dan mereka hidupkan kembali. Wa kam min qalihin qad hadau, dan betapa banyak manusia-manusia yang telah tersesat, mereka berikan bimbingan dan petunjuk sehingga mereka pun kembali kepada hidayah dan jalan yang benar. Fama ahsana atharahum 'alan nas, maka begitu indah apa yang mereka tinggalkan dan apa yang mereka suguhkan untuk manusia. Wa ma aqbaha atharan nasi 'alaihim, dan betapa buruknya balasan dari manusia yang mereka berikan kepada orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36 sampai ke-37. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, di mana mereka membawa sebuah amanah. Mereka mengemban sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An i'budullah, hendaknya kalian semua menyembah Allah, mentauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan kalian semua hendaknya meninggalkan dan menjauhi taghut, segala macam peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa yang menjadi tugas oleh seorang rasul, apa yang menjadi tugas seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menjaga kemurnian agama dengan memerintahkan manusia untuk betul-betul menerapkan dan mewujudkan tauhidullah, mewujudkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjaga tauhid tersebut dengan memerintahkan mereka untuk menjauhi segala macam peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faminhum man hadallah, faminhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Maka ada dari kalangan manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menerima dan menyambut ajakan para nabi dan para rasul. Dan ada dari kalangan manusia yang haqqat 'alaihi dhalalah, yang betul-betul kesesatan itu telah menjadi keputusan yang dia ambil. Dia lebih memilih kesesatan, dia lebih memilih untuk berada di atas kegelapan daripada menerima ajakan dan cahaya yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Maka Allah memerintahkan kita semua untuk berjalan di atas muka bumi ini, untuk melihat dan memperhatikan kaifa kana 'aqibatul mukadzibin, bagaimanakah akibat yang akan didapati oleh orang-orang yang mendustakan para nabi dan para rasul. Mereka semua tidak ada yang tersisa mendapatkan azab dan bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala dunia sebelum mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di negeri yang kekal. Kemudian Allah melanjutkan, in tahris 'ala hudahum fa innallaha la yahdi man yudhil. Kalau engkau wahai Rasul memiliki semangat
untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka, memberikan petunjuk kepada manusia, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka yaitu orang-orang yang sesat tersebut tidaklah memiliki seorang penolong pun. Sehingga orang-orang yang telah jelas baginya sebuah kebenaran, yang telah jelas baginya sebuah petunjuk, akan tetapi mereka lebih memilih kesesatan, maka itu merupakan perkara yang menjadi pilihannya. Oleh karena itu, walaupun kita bersemangat untuk memberikan hidayah kepada mereka, untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka, hal itu tidak akan merubah apa yang telah mereka pilih. Karena memang tatkala mereka mulai tersesat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin menyesatkan mereka. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang hasan yang disebutkan oleh Al-Khatib dalam syarah Ashabil Hadis dari sebagian jamaah dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, beliau telah bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhum, bahwa ilmu ini yang akan mengemban agama ini dari setiap generasi adalah uduluhum, orang-orang yang terbaik dan terpercaya di antara mereka. Jadi yang akan memperjuangkan agama Allah bukanlah orang-orang sembarangan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang terpercaya, keilmuan mereka, keagamaan mereka, akhlak mereka, di mana mereka semua adalah para pejuang yang akan menjaga kemurnian agama ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yanfuna anhu tahrifal ghalin, di mana mereka, orang-orang yang terpercaya tersebut, akan melindungi ilmu dan agama ini dari penyimpangan orang-orang yang ekstrim kiri, orang-orang yang berlebihan, yang memiliki pemahaman-pemahaman yang sesat. Wantihalal mubatilin, dan mereka akan melindungi agama ini dari permainan dan skenario yang dibawa oleh para pengusung kebatilan yang berusaha untuk membungkus kebatilan mereka dengan sebuah kebenaran untuk memamerkan dan juga untuk melariskan kebatilan yang mereka bawa. Wa ta'wil al-jahilin, dan mereka para ulama yang terpercaya ini, orang-orang yang berilmu inilah yang akan membawa agama ini dan menjaganya dari takwilnya orang-orang yang jahil, penyimpangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Maka mereka, orang-orang yang melampaui batas dari kalangan golongan-golongan yang ekstrim ataupun para pengusung kebatilan maupun orang-orang yang jahil, tidak memiliki ilmu atau memiliki sedikit ilmu tetapi memahami dengan pemahaman yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan pemahaman yang dibawa oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka telah bersiap-siap untuk mengibarkan bendera-bendera kebid'ahan, dan mereka melepaskan tali-tali fitnah untuk menciptakan kerancuan pada akidah kaum muslimin. Maka mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang saling berselisih di antara mereka sendiri. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu adalah satu dan kompak. Pada hakikatnya padahal mereka adalah manusia yang hati mereka tercerai-berai dan saling berselisih.
maka mereka adalah orang-orang yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah, dan mereka sepakat untuk berpisah dari Alkitab dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dengan mudah menyampaikan hal-hal dan ajaran-ajaran atas nama Allah dan Rasulnya, padahal Allah dan Rasulnya berlepas diri dari ajaran-ajaran yang mereka sampaikan. Mereka berbicara tanpa ilmu. Mereka menampilkan ayat-ayat dan dalil-dalil yang mutasyabih, yang masih samar. Dan itulah yang menjadi kebiasaan dan modal mereka untuk melariskan kebatilan dan akidah sesat yang mereka bawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ali Imran, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil 'ilm." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Rasul sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala dan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari Alkitab adalah merupakan ayat-ayat yang muhkam, yaitu ayat yang jelas maknanya. Dan sebagian yang lain wa ukharu mutasyabiha, sebagian yang lain adalah ayat-ayat yang masih samar maknanya. Maka bagaimanakah kebiasaan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayg." Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan dan benih-benih kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka akan mencari-cari dan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar-samar maknanya. Apa tujuannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'al fitnah, dalam rangka mencari fitnah, menimbulkan kerancuan di tubuh kaum muslimin, mempengaruhi kaum muslimin supaya mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang keluar dari manhaj salafus saleh. Begitulah keadaan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan. Wa batigha'a ta'wili, dan dalam rangka mencari takwil, yaitu supaya mereka bebas untuk menyelewengkan ayat-ayat yang masih samar maknanya itu, agar bisa mendukung akidah dan prinsip-prinsip yang mereka bawa, karena memang belum jelas. Nah, padahal di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah raddul mutasyabih ilal muhkam. Kewajiban kita ketika ada ayat-ayat yang masih samar, maka harus dikembalikan kepada ummul kita, yaitu ayat-ayat yang sudah jelas, dengan cara kita kembalikan kepada para ulama yang ahli di dalam bidang. Nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu war-rasikhuna fil ilmi. Di sini menjadi syahid. Dan perlu diketahui, tidak ada yang mengetahui bagaimana mendudukkan ayat-ayat yang mutasyabih tadi, yang masih samar tadi. Tidak ada yang bisa mendudukkannya dengan tepat dan benar illallah, kecuali Allah, warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang kokoh di dalam ilmu. Bukan kita yang masih bodoh. Kita ini siapa? Butuh untuk kembali kepada para ulama.
butuh untuk belajar kepada para ulama, butuh untuk menimba ilmu kepada para ulama, karena mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih menjadi pewaris para nabi. Yang kata Rasulullah tadi, yahmilu hadal ilma, yang akan membawa ilmu ini, yang akan membawa agama ini dan menjaga agama ini dari segala macam penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, dari segala macam takwil dan penyelewengan orang-orang jahil, dan dari segala macam drama dan skenario yang telah digunakan oleh orang-orang pengusung kebatilan. Nah, maka perlu kita ketahui, waffaqanallahu wa iyyakum, bahwasanya agama ini akan tegak dan tinggi dengan tegaknya kebenaran. Maka di antara perkara yang pokok di dalam agama ini adalah menjelaskan kebatilan dan membantah kebatilan, dan bahwasanya dengan hilangnya orang-orang yang berilmu, yang mereka mengusung ilmu tersebut dan membantah segala macam kebatilan, yang mana kebatilan itu akan menggugurkan agama ini, maka itu adalah sebuah pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah bencana kepada umat ini. Di dalam surat As-Saff ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar dalam rangka meninggikan dan menampakkan dan memenangkan agama ini ala dini kullihi, di atas seluruh agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak rela dan membencinya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25, di mana hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya, kemudian menurunkan kitabnya dalam rangka menjaga kemurnian agama yang telah diturunkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa